Hey teman-teman, ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal kita, di mana di segmen ini saya merekap berita-berita selama seminggu belakangan ini tentang Arsenal. Ya, setiap hari saya di community post ya, itu mencoba untuk memberikan berita tentang Arsenal. Dan di segmen ini kita akan rekap semuanya selama seminggu ini gitu ya. Oke, kita mulai dari berita ringan pertama. Ini adalah peresmian patung Arsene Wenger ya, yang merupakan bagian dari renovasi Stadion Emirates gitu. Jadi diresmikan ini patung sang profesor ya, yang sedang mengangkat piala IPL pada tahun berapa itu. Jadi ini adalah untuk piala Invincibles gitu ya. Jadi ini salah satu bagian dari modernisasi Emirates, Stadion Emirates gitu ya. Untuk berita kedua ini ya, ada wawancara Kai Havertz dengan 90 Minutes, di mana dia mengatakan tentang dia menikmati peran dia sekarang di Arsenal ya, yang lebih sebagai midfield, yang lebih banyak menyentuh bola untuk membawa bola gitu ya, yang dimana dulu sewaktu dia di Chelsea dia lebih banyak digunakan sebagai striker gitu. Dan memang karena tinggi badan dia yang cukup lumayan tinggi ya, hampir 2 meter 190 berapa gitu kan, itu membuat pelatih-pelatih juga banyak yang tergoda untuk menjadikan dia sebagai target man. Bahkan sampai sekarang pun banyak pundit yang mengusulkan kepada Arteta agar Havertz ini dipakai sebagai striker. Padahal kekuatannya Havertz ini kan sebagai midfield. Ketika dulu dia di Leverkusen juga dia posisinya sebenarnya sebagai second striker. Jadi bukan striker utamanya, tapi sebagai second striker yang tugasnya itu adalah membuka ruang, memberikan umpan gitu ya. Jadi lebih sebagai central attacking midfield gitu loh. Jadi bukan seperti striker utama gitu. Jadi bukan tipe-tipe yang bisa cetak gol banyak gitulah ya. Walaupun kita lihat ya, setelah kemarin kita di 2 laga uji coba dia bisa mencetak 2 gol yang luar biasa menurut saya golnya itu ya. Ya itu, jadi Kai Havertz dengan wawancaranya yang mengatakan bahwa dia menikmati peran dia yang baru di Arsenal. Berita ringan berikutnya kita ada tentang aturan baru ya di IPL mulai musim depan, bukan musim depan lah, udah musim inilah ya. Ini untuk melawan para pemain yang suka ngulur-ngulur waktu gitu ya. Jadi ini ada aturan baru di mana setiap insiden di IPL gitu ya yang melibatkan ini selebrasi gol, penalti, pemberian kartu, ada yang cedera gitu ya. Semua waktu yang digunakan untuk insiden-insiden tersebut akan dicatat dan akan ditambahkan ke injury time. Nah, ini bisa berakibat nanti injury time-nya kita bukan hanya ngomong biasa kan sekitar 3 sampai 5 menit lah ya, dan 5 menit itu kita sudah lama. Kalau dengan seperti ini kita ngomong injury time kita bisa mungkin sekitar 15 menit gitu. Jadi ini adalah untuk melawan pemain yang tadi suka ngulur-ngulur waktu. Aturan kedua ini adalah bahwa kalau terjadi pemain cedera itu harus dirawat oleh tim medis, dan ketika dirawat oleh tim medis itu tidak boleh berada di lapangan, harus keluar dari lapangan sehingga permainan bisa segera dilanjutkan. Dan untuk pemain dan rekan setim yang mencoba menolak bantuan tim medis, ini akan dikenakan hukuman kartu gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah cara dari IPL untuk melawan mengulur-ulur waktu ini, karena dari dari penelitian itu bahwa dari waktu 90 menit gitu kan ya, sepak bola itu kan 2 kali 45 menit. Jadi dari waktu 90 menit ini
sekitar untuk apa namanya, eh, untuk waktu yang digunakan benar-benar efektif permainan sepak bola itu hanya sekitar 54 sampai 60 menit gitu. Jadi masih sangat sedikit, jadi masih ada sekitar 30 menitan lah ya yang digunakan tadi untuk mengulur-ulur waktu. Jadi itu yang mau dilawan oleh yang ingin dilawan oleh IPL gitu. Jadi supaya nggak terlalu banyak yang wasting time gitu. Ya, berikutnya ini kita ada perpanjangan kontrak ya, perpanjangan kontrak untuk logo Emirates di kaos Arsenal gitu. Jadi Emirates Airlines sebagai sponsor utama ya, sebagai sponsor utama Arsenal di kaos dan di penamaan stadion, ini memperpanjang kontrak yang untuk yang kaos gitu. Ya, jadi untuk kaos kita itu sponsor Emirates itu dimulai tahun 2018 dan akan expired ya kontraknya itu di 2024, tapi sudah diperbarui di tahun ini. Dengan itu juga menaikkan nilai kontraknya ya. Nilai kontraknya yang tadinya sekitar 40 juta per tahun itu dinaikkan menjadi diperkirakan ini adalah 45 sampai 50 juta per tahun dalam pound sterling ya. Jadi dan kontraknya itu diperpanjang sampai dengan 2028. Kalau untuk penamaan stadion sendiri itu sudah dari 2012 dan memang kontraknya sampai dengan 2028. Jadi nanti di 2028 itu sama-sama kontraknya habis itu untuk yang kaos dan penamaan stadion. Apakah nanti akan diperpanjang lagi ya nanti dilihat lagi mungkin sekitar tahun 2027 ya atau 2028 itu sendiri gitu. Berikutnya kita masuk ke berita-berita untuk transfer yang sudah final gitu ya. Yang pertama ini adalah Auston Trusty ya. Auston Trusty ini sudah resmi pindah ke Sheffield United. Dengan nilai transfer yang terbaru itu dikabarkan nilainya adalah sekitar 5 juta pound sterling, walaupun sebenarnya kalau saya teliti lebih dalam itu ternyata nilai transfer Auston Trusty ini dirahasiakan, jadi sebenarnya tidak dipublikasi, cuman dari media itu menyebutkan nilainya sekitar 5 juta pound sterling gitu. Dan sudah, kalau saya nggak salah ingat, sudah resmi kemarin ya dari Sheffield United untuk mengumumkan Auston Trusty ini sendiri gitu. Berikutnya yang sudah selesai juga ini transfernya, ini adalah Ben Cottrell ya. Dia adalah gelandang Arsenal, usianya 21 tahun untuk transfer ke klub Liga Slovenia NS Mura. Nah, ini Cottrell ini sudah bersama Arsenal sejak kecil ya. Jadi dia udah 13 tahun bersama Arsenal. Dan digadang-gadang sebenarnya ini adalah pemain yang bisa mengikuti jejak Emil Smith Rowe dan Bukayo Saka, tapi sayangnya cedera berkepanjangan ya di akhir musim 2020-2021 itu. Ini membuat dia ya jadinya tidak bisa fit, tidak bisa digunakan untuk di tim utama Arsenal. Jadi untuk dia melanjutkan karirnya diputuskan dia untuk dijual ke NS Mura gitu ya. Nah ini juga ya salah satu catatan ya kenapa nggak mudah menjadi pesepak bola profesional di Eropa. Ya, dari sekian banyak pemain hanya sebagian kecil saja yang bisa jadi profesional, dan mereka yang sudah bisa profesional pun ternyata nggak banyak yang bisa tembus ke papan atas gitu ya di liga-liga Eropa seperti IPL, La Liga, lalu Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Ini nggak banyak pemain-pemain yang bisa ke liga-liga top seperti ini gitu. Jadi ya semoga sukses juga deh ya ini untuk
Mas Ben ya, gitu, Mas Ben. Lalu untuk transfer yang sudah beres siapa lagi ya? Lah Zhek Au. Zhek Au ini sudah dijual ke, bentar kemana ya? Ini ke Southampton ya, pemain 19 tahun kita. Ini dijual ke, sebenarnya nggak dijual sih, secara teknis dia itu kontraknya sudah habis, dia sudah free agent, cuman karena usia dia masih di bawah 23 tahun, secara aturan dari EPL, Southampton itu masih harus bayar biaya kompensasi ke Arsenal, karena ini pemain akademi Arsenal yang sudah dikembangkan dari kecil. Jadi Southampton harus bayar biaya kompensasi gitu. Oke, ini belum ada lagi transfer yang sudah beres. Berikutnya kita ngomong untuk pertandingan ya, kemarin yang selesai di hari Kamis dini hari ya. Itu melawan AS Monaco, kita di pertandingan Emirates Cup. Jadi ini piala titipan sponsor Emirates Cup, di mana Arsenal berhasil menang dengan adu penalti 5-4 di babak waktu normal. Di normal time-nya selama 90 menit itu berakhir dengan 1-1. Ya, yang catatannya kalau dari saya itu adalah save-nya dari Aaron Ramsdale ya, yang itu membuat Arsenal bisa menang. Jadi penalti keempatnya AS Monaco, yaitu yang diambil oleh Takumi Minamino, itu berhasil di save oleh Ramsdale gitu. Untuk lebih komplitnya teman-teman bisa lihat di match reaction saya di video yang sebelumnya ini ya. Lalu bersehubungan dengan pertandingan Emirates Cup itu ya, kita akan mendapat kabar tentang cederanya Gabriel Jesus gitu. Gabriel Jesus ini cedera, dikabarkan mungkin akan sekitar 3-4 minggu ya, dia harus beristirahat. Cederanya itu adalah cedera lutut, di mana ini adalah sambungan dari cedera dia sebelum Piala Dunia kemarin gitu kan. Cedera lututnya ini kemarin sebenarnya dikabarkan sih bukan sesuatu yang serius, jadi harus ada operasi kecil gitu di lututnya karena ada ketidaknyamanan dari Jesus. Cuman ya kalau dari saya, namanya operasi apalagi di lutut ini juga pasti bukan sesuatu yang sederhana atau ringan-ringan banget lah ya. Jadi harus hati-hati, dan ini kita harus lihat juga nanti gimana ini pengaruhnya terhadap Arsenal gitu kan. Jadi ya semoga lekas sembuh deh ini Jesus ya, dan ini membuat dia juga kehilangan kesempatan untuk bermain melawan Manchester City ya di laga pembukaan kita, laga trofi resmi pertama ya. Trofi resmi pertama itu kan kita di Charity Shield, Community Shield ini ya gitu ya. Semoga lekas sembuh. Berikutnya kita untuk transfer ya, kita untuk berita transfer, rumor tentang pelapisnya Bukayo Saka. Jadi kita sudah dikaitkan dengan 3 pemain ya. Itu adalah yang pertama Mohamed Kudus, diikuti oleh Michael Olise, lalu Rafinha gitu kan. Dan hari ini tadi saya baca kita juga dikaitkan lagi dengan pemain Napoli ini ya, Vicha Kvaratskhelia, atau ya ini bacanya susah nih ya. Ya kalau saya baca berita ini nama panggilannya Vara gitu ya, Vara. Jadi sekarang sudah ada 4 pemain yang dikaitkan dengan Arsenal untuk pelapisnya Bukayo Saka, dan menurut saya memang perlu ya pelapisnya Bukayo Saka ini, karena sampai saat ini kita satu-satunya penyerang yang belum punya pelapis itu hanya Bukayo Saka. Martinelli itu ada Reiss Nelson dan Trossard. Untuk Jesus sendiri bisa pelapisnya ini adalah Trossard dan Eddie Nketiah. Lalu untuk Bukayo Saka mungkin saat ini yang hanya bisa digunakan sebagai pelapisnya hanya Reiss Nelson gitu, tapi juga dia
sepertinya masih kurang memadai lah ya kalau sebagai pelapisnya Jesus gitu. Kalau Jesus, pelapisnya Bukayo Saka masih kualitinya masih di bawah banget lah ya gitu. Lalu kita untuk rumor lagi yang bukan rumor kali ini ya, sebenarnya Balogun ini ya. Balogun ini ke Inter Milan, cuman ini Balogun ini kalau berita yang terbaru, Inter Milan itu sudah mengundurkan diri dari perburuan untuk membawa Balogun ya ke San Siro karena menilai harga transfernya terlalu mahal. Balogun sendiri juga ini dia kemarin melakukan protes ya ke Arsenal untuk minta nilai transfernya dikurangi supaya untuk memudahkan dia untuk bisa keluar. Tapi Arsenal sepertinya masih kukuh untuk memvaluasi dia, nilainya ada di 50 juta pound sterling karena melihat pasaran pemain saat ini gitu. Tapi ini juga mungkin masih ada benang merahnya, itu adalah dengan karena tadi ketika Inter Milan kalau mereka nggak dapat Balogun itu kan mereka kejarnya itu adalah pemain West Ham Gianluca Scamacca gitu ya. Nah dengan Scamacca pergi bisa jadi West Ham yang nanti akan membeli Balogun karena Balogun ini juga West Ham juga tertarik gitu kan. Pada saat kita negosiasi Declan Rice itu juga salah satu yang sempat ditawarkan sepertinya untuk ya penjualan ke ya swap lah itu untuk tukar tambah gitu ya. Tapi dari West Ham nggak mau, jadi untuk negosiasinya sendiri-sendiri maunya gitu ya. Nah ini jadi bisa jadi dengan Inter membeli Scamacca berarti kan ada posisi striker yang kosong di West Ham, dan West Ham sendiri juga sampai saat ini belum ada pembelian nama besar ya. Dan mereka juga saat ini kan punya uang dari kemarin kita beli Declan Rice gitu ya. Jadi itu untuk Balogun. Berikutnya ini untuk Marquinhos. Marquinhos ini jadi rebutan dua klub Eropa ya, FC Nantes dan Olympiakos, di mana seharusnya ini Marquinhos ini kemarin pergi ke Yunani untuk memfinalisasi peminjaman dia ke Olympiakos, tapi per hari ini dikabarkan Nantes itu bernegosiasi ke Arsenal untuk bisa membajak transfer pinjaman ini dari Olympiakos ke Nantes gitu. Walaupun Arsenal sepertinya berharap lebih ke Olympiakos aja karena agar Marquinhos ini bisa terekspos dengan pertandingan Eropa ya, karena Olympiakos ini akan melakukan laga kualifikasi Europa League gitu ya. Jadi Arsenal sebenarnya berharap ke Olympiakos, cuman masalahnya kalau Nantes ini mau bajak berarti kan biasanya mereka mau bayar lebih gede ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya untuk Marquinhos ini bagaimana. Berikutnya untuk PP, Nicolas Pepe ya, yang saat ini ada negosiasi intens antara Arsenal dengan Besiktas, di mana Besiktas ini pengen membawa PP ke Super League Turki, dan Arsenal sepertinya bersedia untuk membatalkan kontrak PP untuk mempermudah transfernya itu dari Arsenal ke Besiktas gitu ya, untuk mempermudah agar PP ini segera cabut lah ya gitu. Jadi segera keluar dari Arsenal gitu ya. Sayang sekali memang PP ini transfer yang ya gagal total lah ya gitu. Lalu ada Nuno Tavares ya. Nuno Tavares ini sepertinya juga akan dijual karena kita lihat kemarin ada foto yang beredar Tavares ini di latihan di London Colney
dia kaosnya tidak ada nomornya. Dia seharusnya kan nomornya nomor 20, tapi nomor 20 itu kan sudah dipakai Jorginho ya. Jadi apakah ini Tavares akan segera dijual? Ya kita nggak tahu juga. Ada media dari Spanyol itu ya, Relevo itu yang mengatakan bahwa PSG tertarik untuk membawa Tavares ini ke PSG. Dan CIES Football Observatory itu menilai Tavares ini nilainya sekitar 30 juta euro. Ya sekali lagi kita tunggu ini perkembangannya gimana gitu. Karena ini juga belum ada berita yang konkret juga ya untuk Nuno Tavares. Nah, untuk sebagai penutup ini ya berita kita yang lagi santer-santernya ini adalah tentang David Raya dan Matt Turner. Jadi ini berhubungan gitu ya antara David Raya dan Matt Turner. Jadi di pertengahan minggu ini kita dikejutkan dengan Arsenal yang mendekati David Raya untuk diboyong ke Emirates gitu kan, dan ternyata kemarin sudah sampai pada tahap negosiasi untuk kesepakatan personal dengan David Raya sudah selesai. Jadi untuk kesepakatan personal sudah disetujui antara kubu Arsenal dan David Raya, dan kemarin Arsenal sendiri sudah memasukkan penawaran sebesar 20 juta pound ditambah 3 juta add-on gitu ya. Jadi totalnya nilainya 23 juta, di mana dari kubunya David Raya ya, dari Brentford itu sebenarnya memvaluasi David Raya ini di 40 juta gitu. Jadi ya kita lihat untuk perkembangannya gimana. Dan ini berhubungan dengan Matt Turner, karena Matt Turner ini akan dikabarkan akan pindah ke Nottingham Forest gitu. Jadi Arsenal mengejar David Raya ini karena Matt Turner ini akan pindah ke Nottingham Forest, dan menurut saya kalau dari David Raya kita sudah berani tadi ya melakukan penawaran, berarti sebenarnya untuk ke Forest sendiri sudah dekat lah ya itu Matt Turner, dan memang dikabarkan sudah ada pembicaraan gitu kan, sudah ada penawaran dari Nottingham Forest untuk membawa Matt Turner ke sana gitu. Cuman tadi ada berita yang tidak mengenakan ya kalau bagi saya, itu adalah Nottingham Forest ini terancam dia untuk dituntut secara hukum karena dia ada tunggakan fee untuk ke pemain dan ke agent. Yang ini kalau memang sampai ada tuntutan hukum bisa membatalkan transfer Matt Turner. Dan kalau transfer Matt Turner ini batal, ini apakah nanti ada efek domino terhadap transfer David Raya, ya kita nggak tahu gitu kan ya. Yang pasti itu dari Arteta ini merencanakan David Raya ini sebagai pesaing utama bagi Aaron Ramsdale, yang menurut saya juga dia udah mulai terlalu nyaman gitu kan di sebagai posisi kiper utama Arsenal. Dia karena nggak ada yang bisa jadi saingan. Kalau dia salah gitu ya, dia tetap harus dipakai karena saya lihat ini memang Arteta masih kurang percaya terhadap Matt Turner gitu sebagai pelapisnya Aaron Ramsdale gitu. Jadi ya memang kalau Raya ini berhasil diboyong ke Arsenal, ini pasti akan sangat mengancam posisinya Ramsdale, sehingga ya yang kita harapkan ini adalah ada kompetisi antara dua pemain ini, sehingga mereka akan saling meningkatkan kualitasnya masing-masing gitu kan ya. Ya itu aja sih untuk sepekan Arsenal kita kali ini. Agak panjang ya kali ini karena memang beritanya banyak, terutama dari sisi transfer ya. Ini lagi mendekati akhir jendela transfer, sehingga ya ini banyak berita-berita transfer yang segera
usahakan untuk selesai gitu ya. Negosiasinya juga berjalan lebih intens gitu ya di minggu-minggu ini dan mungkin juga minggu-minggu depan. Ya, untuk saya sih itu saja dulu untuk sepekan Arsenal kita. Sampai jumpa di bincang bola kita berikutnya.